Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Efrianti, NPM 20622010034, kelas akuntansi 4B, mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi instrumen ekuitas dan hutang. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa itu investasi. Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga bisa disebut dengan penanaman modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lain. Aset keuangan, setiap aset yang berupa kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak berdasarkan kontraktual, kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas itu sendiri. Di dalam klasifikasi instrumen ekuitas terdapat 4 klasifikasi aset keuangan yang berdasarkan PSAK 55 revisi 2014. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Ketiga, pinjaman yang diberikan oleh piutang. Keempat, aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran awal. Entitas mengukur investasi pada nilai wajar apabila investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Maka, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang akan diatribusikan secara langsung dengan perolehan investasi tersebut. Contoh pada pengakuan awal, PT Maju Bersama membeli 10.000 lembar saham di PT Bintang dengan harga kuotasian 1.200 per lembar. Selain itu, PT Maju Bersama juga membayar biaya transaksi atau broker fees sebesar 240.000. PT Maju Bersama mengklasifikasikan investasinya dalam PT B sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Jurnal yang dicatat PT Maju Bersama pada tanggal perolehan investasi sebagai berikut. Investasi beban broker fees pada kas. Di sebelah debit terdapat 12 juta dan 240.000. Di sebelah kredit terdapat 12.240.000 rupiah. Jika PT Maju Bersama mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai media untuk dijual, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Investasi pada kas. Di sebelah kredit 12.240.000 dan di sebelah debit 12.240.000 rupiah. Selanjutnya adalah investasi instrumen ekuitas pada metode nilai wajar. Pengukuran setelahnya, untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak menimbulkan adanya pengaruh signifikan atau pengendalian, maka menurut PSAK 55 revisi 2014, investasi dalam instrumen ekuitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pada penghentian pengakuan, apabila entitas menjual investasi yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka selisih antara nilai tercatat investasi dan harga jual diakui sebagai laba atau rugi di tahun berjalan.
Pada metode ekuitas pengukuran setelahnya, menurut PSAK 15 Revisi 2013, investasi pada entitas asosiasi dan Ventura bersama mengatur akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi. Ada tidaknya pengaruh signifikan oleh investor atas investasi umumnya dibuktikan dengan salah satu atau lebih dengan cara berikut. 1. Keterwalian dalam dewan direksi atau organ setara di investasi. 2. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. 3. Adanya transaksi material antara investor dengan investasi. 4. Pertukaran personel manajerial. 5. Penyediaan informasi teknis pokok. Selanjutnya, pada penghentian penggunaan metode ekuitas, menurut PSAK 15 Revisi 2013, entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi, yaitu 1. Jika investasi menjadi investasi entitas anak, maka investasi dicatat sesuai dengan PSAK 22 Revisi 2010 Kombinasi Bisnis dan PSAK 65. 2. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Dan pada pengecualian penerapan metode ekuitas, menurut PSAK 15 Revisi 2013 mengatur mengenai pengecualian penerapan metode ekuitas. Jika investasi pada entitas asosiasi dimiliki secara tidak langsung melalui entitas yang merupakan organisasi modal Ventura atau reksadana, unit perwalian, dan entitas sejenis tersebut dana asuransi terkait investasi, maka entitas dapat memilih untuk tidak menerapkan metode ekuitas. Contoh metode ekuitas, pada tanggal 2 Januari 2015, PT Nadia membeli 25% kepemilikan di PT Piona dengan harga 55 juta. Jurnal yang dibuat sebagai berikut: investasi saham pada kas, 55 juta di debit dan 55 juta di kredit. Selanjutnya, laba bersih PT Piona untuk tahun 2015 adalah sebesar 40 juta. PT Nadia mencatat bagian atas laba tersebut sebesar 10 juta. Maka 25% dikali 40 juta. Dapatlah jurnal seperti berikut. Investasi saham pada bagian laba rugi dari entitas asosiasi, 10 juta di debit dan 10 juta di kredit. Pada tanggal 15 Januari 2016, PT Piona mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 10 juta. PT Nadia mengakui bagian atas dividen tersebut sebesar 2.500.000. Maka 25% dikali 10 juta. Dapatlah jurnal kas pada investasi saham, 2.500.000 di debit dan 2.500.000 di kredit. Investasi instrumen utang. Investasi perusahaan di instrumen utang diatur dalam PSAK 55 Revisi 2014. Investasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 4. 1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 2. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. 3. Investasi yang diberikan dan piutang. 4. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pada pengukuran setelahnya, dari investasi di instrumen utang yang merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah menggunakan nilai wajar. Dan pada penghentian pengakuan, apabila terjadi penghentian pengakuan, misal
perusahaan melakukan penjual investasi, maka entitas menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjual tersebut. Selanjutnya, penurunan nilai investasi. Pada saat akhir periode pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi untuk menentukan apakah terdapat bukti yang objektif bahwa investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang mengalami penurunan, dan beberapa bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. 1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam. 2. Pelanggaran kontrak. 3. Pihak pemberi pinjaman. 4. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya. 5. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. 6. Data yang dapat diobservasi mengidentifikasikan adanya penurunan yang dapat diukur. Pengukuran penurunan nilai terjadi jika jumlah tercatat aset melebihi nilai terpulihkan. Untuk investasi yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, tidak perlu dilakukan penurunan nilai, karena perubahan nilai wajar untuk aset tersebut sudah diakui dalam laba rugi periode berjalan. Pengukuran terdiri atas aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. 2. Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan. 3. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Pada reklasifikasi antar kategori, itu hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam PSAK 55 Revisi 2014. Pengaturan tersebut ditunjukkan untuk mencegah manajemen laba dengan cara memilih jenis pengakuan tertentu, atau menghindari pengakuan keuntungan atau kerugian dengan melakukan transfer antar kategori aset keuangan. Dan yang terakhir, ada analisis laporan keuangan. Untuk melakukan analisis laporan keuangan, perlu dilakukan pemisahan dan analisis terpisah antara hasil operasi dan hasil investasi. Oleh karena itu, penggunaan laporan keuangan perlu mengeluarkan semua keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi, seperti pendapatan dividen, pendapatan bunga, serta keuntungan yang sudah terrealisasi maupun belum terrealisasi dari perubahan nilai wajar sekuritas pada saat mengevaluasi kinerja operasional entitas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di materi ini. Jika terdapat masih banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.